Baik, saudara sekalian, mari kita membaca di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Dan ini menjadi satu pembahasan kita di dalam hari ini, khususnya kita bicara tentang kemurnian seksualitas yang akan kita bahas. Baik, saudara sekalian, mari kita membukanya di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dan saya mengajak saudara sekalian dimanapun saudara berada, mari kita membaca bersama-sama dan kita bersama-sama untuk melihat apa yang menjadi prinsip yang diajarkan kepada kita pada hari ini. Kidung Agung pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima, mari kita membaca bersama-sama. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tidak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tidak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota, apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, kita sama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin pembahasan kita, dan Tuhan yang juga bukan sekedar menebar benih kepada kita, khususnya benih iman yang benar, tapi kita berdoa kiranya Tuhan yang memakai kita dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap hikmat yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan yang sangat lemah di dalam memahami apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran di balik setiap pembacaan kami. Banyak hal yang terbatas yang membuat kami tidak bisa melihat apa yang Tuhan ajarkan. Banyak hal yang membuat kami masih buta di dalam kami mengerti setiap apa yang Tuhan mau kami mengerti. Tuhan, tolonglah kami, biar Tuhan yang memakai hamba-Mu yang hina ini untuk dapat memaparkan kebenaran-Mu. Dan setiap kami dapat bersama-sama menggumulkan di dalam hati kami masing-masing, dan ajar kami untuk kemudian kami berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan. Semuanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita hari ini akan bicara tentang kemurnian seksualitas, di mana kita melihat seksualitas sudah menjadi satu definisi yang kacau luar biasa, khususnya kita bicara di dalam konteks contemporary thinking, di mana kita melihat hari ini banyak sekali orang berpikir seksualitas adalah sesuatu yang kita dapat lakukan di dalam apa yang kita mau. Dan seringkali seksualitas dibaca sudah tidak lagi kembali kepada cara pandang yang benar, tapi seringkali seksualitas dibaca di dalam cara pandang kebebasan berpikir, maupun kebebasan menilai, maupun kebebasan di dalam kita mengerti. Maka saudara, kita perlu untuk belajar, untuk memahami tentang the true definition on sexuality. Maka dengan kita tahu akan definisi yang benar di dalam seksualitas, maka kita dapat memberikan akan satu encouragement kepada setiap orang-orang di sekeliling kita untuk membaca seksualitas dengan benar. Kita tidak boleh membiarkan konsep seksualitas sudah tidak dibawa di dalam ranah kekudusan Allah. Kita melihat konsep seksualitas sudah dicabut seakan-akan dari ranah kekudusan Allah, sehingga konsep seksualitas menjadi satu konsep yang very, very human. Sangat-sangat humanis dan sangat-sangat manusia, sehingga seakan-akan Tuhan tidak relevan di dalam seksualitas. Seakan-akan Tuhan tidak cocok dibicarakan di dalam konsep seksualitas dan sebagainya. Maka saudara, kita perlu untuk memiliki akan satu pengertian yang benar di dalam hal ini. Nah, tadi kita sudah membaca khususnya di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga, dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, saudara, kalau kita melihat konteksnya, di sini adalah satu konteks di mana perempuan Sunem itu,
yang kita sudah bahas di dalam beberapa kali pertemuan, bagaimana perempuan Sunem ini akan menikah, tetapi perempuan Sunem ini sebelum pernikahan, dia mengalami sebuah kekhawatiran. Kenapa dia mengalami kekhawatiran? Karena di sini digambarkan bagaimana sang gadis Sunem ini mengalami mimpi buruk, saudara. Dia mengalami mimpi buruk di mana ia kehilangan kekasih jiwanya. Nah, saudara, maka pada saat dia bermimpi buruk di mana ia kehilangan kekasih jiwanya, maka di situ dia berusaha untuk bagaimana mencarinya sampai ketemu. Nah, sampai dia bisa menemukan kekasih jiwanya, maka dia baru bisa bergembira, dia baru bisa merasa lega, dia baru merasakan bahwa inilah kehidupan yang penuh cinta, di mana dia pasti tidak mau melepaskan kekasih jiwanya, dan membawa akan kekasih jiwanya itu ke rumah ibunya di tempat ia dilahirkan. Di sini menunjukkan bagaimana sebuah keseriusan, kekhawatiran yang very serious, kekhawatiran yang sangat-sangat sungguh-sungguh, di mana dia begitu mencintai kekasih jiwanya ini, sampai dia dia harus menemukan, dia harus melihat sendiri dia hidup, dan bagaimana di saat dia menemukan, dia tidak mau melepaskan. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang mungkin kita lihat ini sesuatu yang lebay mungkin. Kita katakan bahwa ada orang ya kayak begini ya. Dengan mimpi saja bisa melakukan segala sesuatu, khususnya dengan hal-hal yang kelihatannya lebay. Dan ini memang menjadi banyak respon, sudah, khususnya bagaimana konteks di dalam pasal ketiga ini membuat perempuan Sunem ini merasa sebagai seorang yang tidak mengajarkan hal yang baik, yaitu apa? Karena dia tidak mau kehilangan kekasih jiwanya, maka dia menghalalkan segala cara, bahkan untuk dia tidak melepaskannya, dan dia membawanya kepada rumah ibunya, maka dia harus mencarinya dan menemukannya dan tidak akan melepaskan. Nah, setelah ini ada banyak sekali penafsiran yang mengatakan perempuan Sunem ini seakan-akan adalah perempuan yang takut kehilangan, bukan karena cinta, tapi takut kehilangan karena takut dia tidak dinikahi sama laki-laki tersebut. Atau dia menggambarkan seakan-akan bahwa dia adalah seorang perempuan yang tidak punya security, tidak memiliki akan satu keamanan di dalam dirinya. Maka dia harus ada laki-laki itu, dia harus ada kekasih jiwa itu, maka dengan adanya kekasih jiwa itu dia baru menemukan rasa aman. Sudah banyak penafsiran demi penafsiran muncul, khususnya bicara tentang konteks di sini. Meskipun demikian, saudara, hari ini kita justru mau belajar akan apa yang menjadi isu yang kita mau bahas pada hari ini, yaitu apa yang menjadi standar hidup bagi sepasang kekasih ini. Apa yang menjadi standar hidup khususnya di dalam perempuan Sunem ini dan kekasih jiwanya. Dan khususnya kita mau fokus kepada satu konteks, yaitu bagaimana setiap mereka memiliki standar yang benar, khususnya membaca tentang apa yang namanya seksualitas. Maka di dalam bagian ini, saudara, gadis Sunem ini meskipun mengasihi kekasih jiwanya, kita bisa belajar, saudara, yaitu apa? Dirinya tetap menjaga kesucian di dalam seksualitas. Jadi kalau kita melihat di mana dia bukanlah seorang perempuan sembarangan yang karena takut kehilangan, karena dia takut kehilangan kekasih jiwanya, maka dia buka baju dan dia menjadi mengumbar seksualitas kepada calon suaminya, dan ataupun dia melakukan hal-hal yang terlalu vulgar, terlalu bebas demi supaya apa? Demi supaya dia bisa tetap memiliki kekasih jiwanya, atau mungkin berharap supaya dia tidak dilepaskan dari sang kekasih jiwa, dia mungkin mengharapkan bahwa apa? Paling tidak kamu menabur benih kepada saya dulu, atau bisa membuat saya bisa terjamin bahwa kamu tidak boleh lepas dari saya. Nah, mungkin ini menjadi satu hal bagaimana pelanggaran-pelanggaran seksualitas bisa terjadi, saudara. Tapi kita bisa melihat di dalam bagian ini, sang gadis Sunem ini, meskipun dia penuh cinta kepada kekasih jiwanya, namun dirinya tetap mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga kesucian seksualitas. Apalagi kalau kita melihat dalam 5b, di situ dikatakan, jangan kamu bangkitkan, jangan kamu gerakkan cinta sebelum diingininya dalam seksualitas.
Maka saudara, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita sama-sama bisa pelajari bersama. Kenapa di dalam iman kekristenan kita justru melihat bagaimana seksualitas adalah sesuatu yang sangat krusial, khususnya kita di dalam kehidupan sebagai manusia, kita perlu membaca definisi dengan benar. Nah, saudara, maka saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini. Pertama, saudara, yang kita bisa pelajari adalah kita tidak boleh untuk membuka hubungan intim sebelum menikah. Dari prinsip gadis Sunem ini mengajarkan aku mengasihi kekasih jiwaku, tapi aku tidak menggerakkan dan tidak membangkitkan cinta sebelum diingininya. Jadi di sini ada satu hal self control di sini. Ada satu self control, yaitu jangan ada hubungan intim sebelum menikah. Nah, saudara, konsep ini di dalam Perjanjian Lama sudah menjadi satu konsep yang very very strict. Maka itulah kenapa kalau kita melihat waktu ibu Yesus, yaitu Maria, waktu berhadapan dengan malaikat, dan malaikat mengatakan bahwa di rahimmu itu ada Yesus yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan akan menjadi Mesias. Dan saudara, ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat mengagetkan. Kenapa, saudara? Karena jika di dalam konteks kehidupan manusia, mereka melakukan hubungan intim sebelum menikah, hubungan itu adalah satu hal yang membawa hukuman. Dan hukumannya adalah hukuman mati, saudara. Jadi Maria, kalau benar-betul dia adalah seorang yang melacurkan diri, tanda kutip melakukan hubungan intim sebelum menikah, maka dia bisa dihukum mati. Tetapi saudara, dari sini kita bisa melihat gambaran bahwa konsep tentang hubungan intim sebelum nikah adalah sesuatu yang sangat-sangat strict, khususnya dalam Perjanjian Lama, maupun kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, dan kita melihat Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus. Saya mengajak kita bisa buka bersama-sama 1 Korintus pasal 7 ayat 9. Dan saya minta tolong untuk saudara Nelson, jika memungkinkan bisa membacakan 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. 1 Korintus 7 ayat ke-9. Ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Oke. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, saudara, hangus di situ berarti menunjukkan adanya satu hal, yaitu ada satu hukuman yang serius. Jadi pada saat menjadi seorang yang memiliki akan satu hal keinginan untuk hubungan intim, itu semua harus berada di dalam satu ranah, yaitu yang namanya ranah pernikahan. Maka di luar ranah pernikahan, hubungan intim tersebut adalah hubungan yang membawa kehangusan, yaitu membawa murka Allah, dan membawa akan sesuatu prinsip firman Tuhan yang menyatakan itu melanggar kekudusan Allah. Mungkin kita bertanya, kenapa sih hubungan intim sebelum nikah adalah sesuatu yang very, very dangerous, khususnya untuk setiap kita sebagai manusia yang hidup dengan nafsu seksual. Kenapa kita perlu untuk melihat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang membawa murka Allah, bahkan membawa hangus di situ. Maka kita akan melihat beberapa hal. Pertama, saudara, mengapa hubungan intim sebelum nikah adalah sesuatu yang forbidden, khususnya di dalam Christian faith. Pertama, saudara, adalah karena seksualitas itu adalah milik Allah. Jadi ini adalah satu bagian yang kita harus pegang dengan teguh, saudara. Maka kita bukan bicara seksualitas yang liar di sini, tapi kita bicara tentang the true sexuality, yaitu seksualitas sebelum jatuh di dalam dosa, itu adalah seksualitas yang kudus. Jadi kita seringkali mengkaitkan seksualitas adalah sesuatu yang bersifat liar, bersifat penuh nafsu, dan bicara tentang sesuatu yang penuh dengan dosa, sehingga istilah seksualitas sudah menjadi tabu luar biasa, khususnya waktu gereja bicara tentang seksualitas, seakan-akan setan pun ikut di dalam pembicaraan tersebut.
Tapi hari ini kita mau tegas dengan kita berada dalam satu prinsip. Seksualitas adalah milik Allah. Seksualitas diinisiatifkan dari Allah. Dan seksualitas adalah anugerah Allah. Diberikan kepada manusia dicipta menurut gambar dan rupanya. Nah, saudara, kenapa seksualitas adalah milik Allah dan adalah anugerah Allah dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh sembarangan kita mengerti? Kenapa, saudara? Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah dan Dia mengatur setiap apa yang menjadi kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Maka Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, kata beranak cuculah dan penuhilah bumi, bagaimana kita menafsirkan kalimat itu? Saudara, kita jangan alergi dengan tema seksualitas dalam Alkitab, lalu kita berkata bahwa beranak cucu dan penuhilah bumi ini adalah istilah rohani. Sehingga akhirnya kita sangat anti dengan apa yang bersifat fisikal, sehingga akhirnya beranak cucu dan penuhilah bumi menjadi satu bahasa rohani, menjadi satu bahasa puisi, menjadi satu bahasa syair, dan akhirnya kita tidak memiliki akan satu pengertian yang benar, khususnya kita memahami seksualitas, karena kita cenderung menghindarkan seksualitas dengan Tuhan. Kita cenderung untuk menjauhkan seksualitas dengan Tuhan. Padahal tema seksualitas adalah tema realitas. Maksudnya apa, saudara? Tema seksualitas adalah tema yang real yang Tuhan hadirkan kepada kita. Maka hari ini waktu kita baca dalam kitab Kidung Agung, kita sudah membaca beberapa ayat di mana digambarkan buah dadamu, lalu digambarkan tentang tubuhmu dan juga elok wajahmu dan sebagainya. Itu semua digambarkan di dalam bahasa-bahasa yang vulgar, tetapi justru kita tidak boleh untuk membawa pemahaman tersebut di luar ranah kekudusan Allah. Justru kita harus mulai memiliki konsentrik, memiliki akan satu hal, satu disiplin rohani, mengkaitkan seksualitas back to the Bible. Yaitu membawa tema seksualitas itu kembali kepada realitas biblical. Bahwa, saudara, relasi Allah dengan manusia bukanlah relasi seksualitas. Waktu kita bilang beranak cuculah dan penuhilah bumi, maka akhirnya kita langsung kaitkan dengan bagaimana Allah dengan manusia itu cinta kasihnya seperti seksualitas. Saudara, mungkin kita bisa kaitkan secara rohani seperti itu, tetapi saudara, kita harus back to the reality-nya. Dan realitanya adalah kita harus kembali kepada prinsip yang memang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Maka Kejadian pasal 1 ayat 28 waktu dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi, ini jangan terlalu gampang untuk kita merohanikannya, dan segala sesuatu di dalam kitab suci, akhirnya kita jauhkan seksualitas dengan Tuhan. Maka kita butuh guidance, bagaimana kita memahami seksualitas itu adalah sesuatu yang adalah milik Allah. Nah, maka waktu kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi, ini adalah satu order yang Tuhan nyatakan. Ini adalah satu mandat yang Tuhan katakan. Kalau dalam teologi ini namanya mandat multiplikasi. Yaitu mandat bagaimana beranak cucu dan penuhilah bumi, yaitu menambahkan jumlah manusia yang hidup di dalam dunia. Dan untuk menambahkan jumlah manusia, maka disitulah seksualitas menjadi satu cara yang Tuhan nyatakan, dan itu adalah satu cara yang Tuhan anugerahkan, sehingga kita tidak perlu tabu untuk membicarakannya. Maka itu hal yang pertama. Jadi, seksualitas itu adalah milik Allah. Maka jangan kita jauhkan seksualitas dari Allah. Karena seksualitas adalah dari Allah, milik Allah, maka kita perlu mengkaitkannya kembali kepada pencipta, yaitu bagaimana kita membaca seksualitas adalah sesuatu yang real, dibicarakan di dalam kitab suci, dan kita harus untuk punya satu hal keyakinan bahwa seksualitas bukan tabu dibicarakan, dan juga seksualitas adalah sesuatu yang harus kita baca bukan di dalam dosa,
tapi dibaca di dalam kekudusan Allah. Maka kalau kita bicara tentang seksualitas tapi dikaitkan dengan kekudusan Allah, maka kita tidak mungkin berada di dalam satu konteks pembicaraan yang melenceng. Kenapa? Karena kita kaitkan semua itu kembali dari kekudusan Allah. Itu yang pertama, seks adalah milik Allah. Kedua, yaitu adalah seks harus berpusat pada Allah. Apa yang saya maksud dengan seks harus memiliki pusatnya, dan pusatnya harus adalah pusat yang kembali kepada Allah. Banyak ayat-ayat seperti ini atau kalimat seperti ini dikertawakan oleh banyak psikolog-psikolog, saudara. Karena bagaimana mungkin bicara seksualitas mengkaitkan Tuhan Allah dan membawa nama Tuhan Allah. Seksualitas itu adalah between man and woman. Itu yang konservatif, saudara. Kalau yang liar adalah between man and man, between woman and woman, ya. Dan saudara, ini adalah sesuatu yang kita seringkali melihat bagaimana seksualitas sudah tidak punya pusatnya lagi, tidak ada standarnya lagi, tidak ada yang namanya satu hal bagaimana dia memiliki titik di dalam memahami segala geraknya. Nah, saudara, kenapa saya harus mengatakan seks harus berpusat pada Allah? Walaupun mungkin secara pemikiran kita seakan-akan aneh luar biasa, karena waktu saya mencintai perempuan, lalu perempuan itu mencintai saya, maka seksualitas adalah satu ekspresi cinta kasih antara saya dengan dia. Lalu bagaimana mungkin saya harus berkata ini adalah sesuatu yang harus dikaitkan berpusat pada Allah. Ini sesuatu yang banyak sekali para psikolog-psikolog mengatakan bahwa orang Kristen itu gila. Orang Kristen itu adalah orang yang memaksakan segala sesuatu itu harus dikaitkan dengan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara, maka ini menjadi sebuah bahan ketawaan. Khususnya para psikolog menertawakan konselor-konselor Kristen tentunya. Bahkan saudara, banyak khususnya orang-orang Puritan, saudara, orang Puritan adalah orang-orang yang sangat menjaga godliness di dalam kehidupannya, itu banyak mereka diketawakan oleh orang-orang sekuler. Kenapa? Karena mereka menganggap seksualitas adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan waktu mereka mau melakukan hubungan seksualitas kepada istrinya, dia pun mengatakan sebelum kita bersama-sama akan melakukan hubungan seksualitas atau hubungan intim, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan supaya waktu kita menjalani hubungan intim ini, maka hubungan intim ini diberkati oleh Tuhan. Dan waktu saya bercinta dengan istri saya dan istri saya dengan saya, Roh Kudus memimpin kita. Dan waktu kita bisa menikmati akan seksualitas itu bukan kenikmatan kita, tapi itu kenikmatan dari Tuhan. Saudara, maka banyak psikolog-psikolog Kristen waktu mendengar statement orang Puritan, mendengar apa yang dikatakan sebagai orang-orang Kristen yang sangat peduli dengan godliness, mereka menertawakan hal-hal ini. Saudara, mungkin kita juga bisa ketawa, saudara. Mungkin kita juga bisa mengatakan, what the heck istilahnya. But how come Tuhan dibawa di dalam ranah seksualitas yang sebenarnya very private. Dan membawa orang ketiga, membawa oknum ketiga masuk di dalam sebuah relasi yang very private. Dan saudara, ini menjadi bahan ketawaan yang tidak habis-habis karena sebuah tema yang terlalu dipaksakan bahwa seksualitas harus berpusat kepada Allah. Saudara, maka kita perlu untuk masuk di dalam satu pemahaman. Kenapa seksualitas harus berpusat pada Allah? Maka jika kita tidak mengkaitkan seks berpusat kepada Allah, maka seks akan berpusat kepada siapa, saudara? Maka kalau tidak kepada Allah, maka seksualitas akan berpusat kepada diri laki-laki dan perempuan itu. Dan waktu seks berpusat pada laki-laki dan perempuan itu, apa yang mendasari di balik seksualitas yang mereka hidupi? Maka saudara, jika seksualitas tidak berpusat kepada Allah, maka seksualitas berpusat kepada nafsu atau lust. Maka jika seksualitas hanya berpusat pada lust,
atau pada nafsu, maka seksualitas hanyalah sexual desire without honor and holiness. Jadi, seksualitas hanyalah sebuah gairah saja. Hanyalah sebuah ekspresi saja. Hanyalah sebuah bentuk apresiasi cinta saja. Tapi di situ there is no honor, tidak ada penghormatan kepada Tuhan, dan there is no holiness, tidak ada kekudusan, karena itu adalah hanya di dalam between you and me, di dalam desire saja. Saudara, maka ini menjadi satu hal yang dipahami oleh orang Kristen. Kenapa seksualitas harus berpusat pada Kristus atau berpusat pada Allah? Karena tanpa kita membawa seksualitas kita berpusat pada Allah, maka kita akan menikmati semua itu hanya di dalam sexual desire without honor and without holiness. Maka saudara, dengan without honor and without holiness, maka kita akan menikmati seksualitas itu, tapi kita tidak memiliki connection atau connecting link dengan anugerah Tuhan. Atau connecting link terhadap apa yang Tuhan mau ajarkan melalui seksualitas tersebut. Dan karena seksualitas berpusat pada nafsu, akhirnya menjadi sebuah gairah saja, menjadi sebuah sexual desire, maka memutlakkan sexual desire without God, itu adalah sebuah penyembahan berhala. Penyembahan berhala, kenapa, saudara? Karena mengingini, tetapi mengingini bukan kembali kepada Tuhan, tapi mengingini tetapi dengan greedy, dengan serakah, against the God's law. Yaitu adalah melawan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dosa mengingini itulah yang menjadi sesuatu kejahatan. Jadi dosa dengan penuh nafsu mengingini, itulah yang terlarang. Saya ajak kita buka di dalam 2 ayat. Saya minta Sarah bisa bantu baca Yakobus pasal 1 ayat 14. Lalu saya minta tolong Gracelyn bisa bantu baca Matius 15 ayat 19. Coba Sarah bisa bantu baca Yakobus pasal 1 ayat 14. Yakobus 1 Ayat 14. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke. Maka kenapa bisa jatuh di dalam satu dosa adalah karena dipikat. Dipikat di situ dengan desire. Jadi pikat itu desirable. Jadi di dalam kepikatan itu ada desirable. Ada sesuatu yang desirable. Dan desirable itu adalah sesuatu yang jahat. Sesuatu yang melawan Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Oke, Matius pasal 15 ayat 19, minta tolong Gracelyn bisa bantu bacakan. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oke. Dari hati timbullah sesuatu yang jahat. Nah, di sini dibicarakan bahwa apa? Waktu kita bicara tentang kejahatan, itu semua adalah problem of heart. Nah, waktu kita melihat kenapa seksualitas yang tidak berpusat pada Allah menjadi sesuatu problem, karena waktu seksualitas tidak berpusat kepada Allah, maka disitulah hatinya tidak terpaut kepada Allah, dan waktu menikmati seksualitas atau menikmati hubungan intim, sudah tidak kembali kepada pusat yang benar, maka di situ dia menjalankan seksualitas tetapi di dalam keserakahan, tetapi melawan firman Tuhan, sehingga seksualitas tidak akan punya makna yang kekal, dia memiliki makna yang spiritual, khususnya untuk dinikmati dan disyukuri di dalam hal tersebut. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang perlu sebuah disiplin untuk kita bisa belajar untuk mengkaitkan disiplin
di dalam seksualitas dengan Tuhan. Di dalam sejarah bapak-bapak gereja, saudara, kita melihat bagaimana banyak sekali pergumulan. Bagaimana orang Kristen memandang seksualitas, apakah seksualitas ini teman atau lawan? Dan banyak kita melihat banyak sekali dalam sejarah, orang-orang susah untuk menerima seksualitas adalah sesuatu yang rohani, atau sesuatu yang spiritual yang Tuhan memang ajarkan kepada kita, dan ini adalah sesuatu yang suci. Contoh adalah Bapak Gereja bernama Origen, saudara. Ada satu Bapak Gereja namanya Origen, dia bahkan waktu membaca kitab Kidung Agung, dia tidak bisa membaca seksualitas adalah sesuatu tema real yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada ciptaannya, untuk melihat seksualitas adalah anugerah Tuhan. Kita melihat Bapak Gereja yang namanya Origen ini justru mengkaitkan Kidung Agung ini nggak ada hubungan dengan perempuan Sunem, Salomo, dan sebagainya. Nggak ada. Ini adalah cuma sebuah syair cinta yang bicara tentang hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Dan dia sangat menafsirkan Kidung Agung itu dengan satu semangat allegorical. Alegori itu berarti dengan simbolisme. Sehingga dirinya dengan konsisten menolak seksualitas adalah sesuatu yang suci, dan bahkan akhirnya yang dia lakukan adalah apa? Supaya dia tidak memiliki akan gairah seksualitas, atau sampai dia tidak mau jatuh di dalam dosa seksualitas, akhirnya dia lakukan yaitu apa, saudara? Bapak Origen ini akhirnya konsisten menolak seksualitas dalam dirinya, sehingga dia mengebiri dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dia mengebiri dirinya sendiri supaya dia tidak punya gairah seksual, supaya dia tetap bisa fokus untuk bagaimana memahami akan hidup untuk melayani Tuhan, sehingga seksualitas dianggap ada sesuatu yang melawan apa yang menjadi panggilan hidupnya. Sehingga akhirnya kita melihat Bapak Gereja yang namanya Origen ini, dia sangat ekstrim sekali untuk menyatakan seksualitas adalah sesuatu yang harus saya hindari, yang harus saya tidak hidupi, dan dia bahkan mengebiri dirinya sendiri. Saudara, ini sesuatu yang sangat ekstrim, dan saya harap saudara tidak mengikuti jejaknya, saudara, karena seksualitas adalah anugerah Allah. Maka tidak perlu kita mengebiri diri kita sendiri dan mengatakan kita hidup suci. No, justru seksualitas adalah sesuatu yang kudus di mata Tuhan. Maka kita jangan terlalu menganggap ini sesuatu yang tabu, yang nggak boleh dibicarakan. Saudara, kita melihat justru seksualitas adalah anugerah Tuhan, maka ini justru harus dibicarakan. Khususnya bicara tentang kebenaran di dalam seksualitas itu. Lalu kita melihat Bapak Gereja namanya Agustinus, saudara. Nah, Agustinus adalah seorang Bapak Gereja yang masa mudanya adalah yang berkecimpung di dalam seksualitas yang liar. Jadi kalau kita bisa katakan Agustinus itu masa mudanya dia seorang seks maniak. Dia seorang seks maniak yang terus didoakan oleh mamanya dan neneknya, yaitu Eunike dan Monica, dan di mana dia terus mendoakan supaya Agustinus bertobat. Dan terus mendoakan supaya Agustinus bertobat, dan akhirnya kita melihat singkat ceritanya adalah Agustinus bertobat. Dan waktu Agustinus bertobat, dia pun juga pantang terhadap seksualitas. Jadi waktu dia bertobat, akhirnya dia menganggap seksualitas masih menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dia, dan tidak bisa melihat bahwa seksualitas adalah kekudusan Allah, meskipun dia mengakui bahwa seksualitas adalah anugerah Allah, tapi dia masih memberikan akan satu ruang bagaimana kekudusan Allah di dalam seksualitas masih menjadi satu tema yang asing bagi dia. Jadi dia pun pantang terhadap seksualitas. Nah, saudara, dan juga ada satu Bapak Gereja namanya Ambrus, di mana Bapak Gereja namanya Ambrus juga mengatakan pantang seksualitas adalah terhormat. Jadi bisa tidak memiliki kehidupan seksualitas itu adalah sesuatu yang lebih terhormat. Maka itulah kenapa kita melihat di dalam Katolikisme, kita melihat bagaimana mereka lebih, kalau menjadi seorang biarawan, mereka harus menganggap seksualitas adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Jadi seksualitas sesuatu yang harus dibuang
dan tak boleh untuk mereka hidup di dalam seksualitas. Maka itulah kenapa kita melihat akhirnya terjadi, khususnya di dalam Catholicism, banyak sekali akan abuse, sexual abuse yang terjadi. Khususnya kita melihat banyak para pastor melakukan abuse kepada anak-anak, lalu kita melihat bagaimana biarawan melakukan abuse kepada biarawati, lalu kita melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang menjadi rohaniawan, tapi akhirnya mereka jatuh di dalam sebuah kehidupan double life. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat merusak image dari rohaniawan-rohaniawan ini. Contoh saudara di Filipina, kita melihat presiden sekarang namanya Duterte. Nah, Duterte adalah seorang yang sangat-sangat benci dengan para bishop, sangat benci kepada orang-orang beragama Katolik. Kenapa, saudara? Karena dia adalah salah satu anak yang waktu masih kecil, dia adalah salah satu korban dari sexual abuse. Dia adalah salah satu korban dari sexual abuse yang dilakukan oleh pastornya. Dan waktu pastornya melakukan sexual abuse kepada dia, disitulah dia menjalani iman dia, tapi dengan kemarahan yang ada. Sampai akhirnya singkat cerita dia menjadi seorang presiden, dan dia mengatakan bahwa apa? Mengapa saya harus menjunjung tinggi para bishop? Kenapa saya harus menjunjung tinggi para rohaniawan? Padahal mereka adalah orang-orang yang double life. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sexual abuse. Mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam sebuah budaya corruption. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang memonopoli bisnis di dalam pemerintahan itu semua juga adalah orang-orang di dalam background Catholicism. Maka akhirnya kita melihat bagaimana Duterte sangat berani melawan khususnya orang-orang Katolik dan bahkan berani mengatakan bahwa all the bishop in Philippines are stupid. Dia mengatakan orang bodoh semuanya. Orang-orang yang berjubah agama tapi melayani Tuhan tapi di pemerintah juga korupsi dan sebagainya. Mereka semua orang-orang bodoh. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana seksualitas dianggap sesuatu yang tabu. Kenapa? Karena seksualitas tidak dianggap suci. Nah, kita melihat side effect-nya adalah kita melihat banyak sekali akan kejatuhan-kejatuhan yang terjadi dari para biarawan-biarawan karena hal tersebut. Maka saudara, itulah kenapa seksualitas harus berpusat kepada Allah. Karena seksualitas itu kudus. Dan kita harus kembali kepada kekudusan seksualitas itu. Dan dari Tuhan yang menganugerahkan seksualitas, maka kita harus untuk bagaimana menjalani satu kehidupan seksualitas di dalam aturan yang benar. Jadi kalau kita menjalani sebuah hubungan intim, tapi kita melakukannya bukan di dalam aturan yang benar, kita tidak mungkin dapat menjiwai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, maka hubungan intim sebelum menikah adalah sesuatu yang harus kita sama-sama yakini adalah sesuatu yang forbidden. Karena tadi pertama saya sharingkan, karena seksualitas adalah milik Allah. Kedua, seksualitas itu pusatnya adalah Allah. Ketiga, seksualitas harus menghormati maksud Allah. Jadi seksualitas harus connect dengan God's will, harus connect dengan kehendak Allah. Kenapa harus connect kepada kehendak Allah? Karena seksualitas itu ada purpose-nya. Dan purpose-nya atau tujuannya ini tidak boleh bertentangan dengan maksud Allah atau rencana Allah. Karena Allah yang menganugerahkan seksualitas, maka purpose-nya pun harus sesuai Tuhan. Jangan kita membuat another purpose, kita membuat human purpose, sehingga akhirnya kita membawa nama Tuhan tidak relevan di dalam purpose of our sexual life. Ya. Maka saya mengajak kita melihat di dalam satu ayat, yaitu kita coba buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Coba saya minta tolong untuk Jasmine bisa bantu bacain di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat.
Ibrani Pasal 13. pasal ke-13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Oke, hendaklah kamu semua, apa saudara, penuh hormat terhadap perkawinan. Berarti saudara, di sini ranah seksualitas sudah dengan tegas dinyatakan bahwa ranahnya adalah hanya di dalam perkawinan. Dan di dalam ranah itu, you must to obey, you must to respect, you must to honor. Engkau harus untuk tidak mencemarkannya, tapi engkau harus dengan penuh hormat. Maka di sini adalah satu harga mati bahwa seksualitas adalah harus berada di dalam ranah pernikahan. Karena di dalam ranah pernikahan di situ Tuhan menyatakan bahwa apa? Seksualitas baru sesuatu yang relevan di dalam pernikahan dan Tuhan yang memeteraikan itu. Jadi di luar pernikahan, waktu kita melihat seksualitas menjadi satu aktivitas, maka saudara di situ adalah sesuatu yang akan dihakimi oleh Allah. Jadi saudara, kita waktu mengatakan, aduh saya kepingin loh. Kenapa? Karena saya sudah pacaran tapi saya belum pernah memiliki satu hubungan seksualitas dengan pacar saya. Dan seringkali kita akhirnya tergoda untuk apa? Untuk coba-coba, atau kita mencoba untuk mengumbar diri, atau coba untuk mencari sebuah ekstasi, atau mencari sebuah kenikmatan, atau berusaha untuk apa? Untuk mengingini apa? Mengingini keingintahuan kita. Banyak sekali hal tersebut akhirnya membuat kita tidak lagi memegang kesakralan dari pernikahan. Jadi seksualitas harus menghormati maksud Allah. Dan kenapa seksualitas harus di dalam ranah pernikahan? Karena saudara, marriage itu adalah sesuatu yang sakral. Nah saudara, di dalam tradisi Yahudi kuno, ada seorang guru yang namanya Nahmanides. Ya. Ada satu guru namanya Nahmanides, di mana dia mengatakan bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang sakral, di mana seksualitas itu harus dipahami dalam konteks hadirat Tuhan. Wah, saudara, ini mungkin kita sudah mulai rasa lebay, gitu ya. Waduh, seksualitas harus dipahami di dalam konteks hadirat Tuhan. Maka Nahmanides mengatakan bahwa apa? Maka mari kita memberikan disiplin kepada jemaat. Waktu engkau mau melakukan hubungan intim dengan istrimu atau dengan suamimu, lakukan hubungan intim itu pada hari Sabat. Untuk belajar memahami Allah, untuk memahami kesakralan seksualitas di dalam Allah, sehingga kenikmatan seksualitas itu dapat langsung kita konekkan itu adalah dari Allah. Saudara, tentu saja ini hanyalah sebuah setting konteks saja, yaitu ya secara pengertian tidak salah, saudara, bahwa marriage itu sesuatu yang sakral dan dia berusaha untuk menyeting jemaatnya untuk memberikan sebuah disiplin bahwa lebih baik untuk melakukan hubungan intim pada hari Sabat supaya kamu lebih mengenal Tuhan, kamu lebih mengenal kesakralannya, dan engkau lebih menikmati seksualitas itu di dalam Tuhan. Saudara, dan ini tentu saja adalah sesuatu yang boleh saja, tapi juga tidak harus, saudara. Kenapa? Bukannya setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Maka kenapa harus hari Sabat baru untuk melakukan hubungan intim dengan istri atau dengan suami? Maka saudara, itu sesuatu yang terlalu dipaksakan. Itu hanya salah satu cara saja. Tetapi kita melihat bagaimana setiap hari kan harinya Tuhan. Maka bagaimana kita perlu untuk melihat, tak perlu sampai kita harus seperti Nahmanides, yaitu apa? Harus ada harinya, yaitu harinya adalah hari Sabat. Dan di dalam hari Sabat itu kita baru melakukan hubungan intim dengan suami atau dengan istri. Ini adalah satu hal yang tak perlu absolut untuk dijalani. Tapi paling tidak saya setuju dengan satu konsep, yaitu seksualitas harus dipahami di dalam kesakralannya. Harus dipahami di dalam
penghormatan kepada pernikahan yang adalah maksud Allah. Dan jika tidak berada di dalam ranah pernikahan, Tuhan akan menghakimi mereka. Maka itulah kenapa saudara kita mungkin mengatakan bahwa aduh sekarang dunia itu free sex adalah sesuatu yang biasa. Sekarang melakukan hubungan intim sebelum nikah itu sesuatu yang biasa. Saudara, memang kita melihat sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi saudara di kitab suci mengatakan, mereka tidak lepas dari penghakiman Allah. Karena mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan tidak akan segan-segan untuk menghakimi dan memurkai mereka. Maka saudara, kita harus meyakini bahwa kekudusan di dalam seksualitas itu sungguh-sungguh ada. Kita harus dengan serius menyatakan bahwa orang yang berani melakukan sebelum pernikahan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah mengundang murka Allah, dan Tuhan tidak akan segan-segan menghancurkan mereka di dalam ketidakkudusannya. Tuhan jijik dengan hal tersebut. Kecuali Tuhan masih memberikan second chance untuk bertobat. Kecuali Tuhan masih memberikan kepada dia akan satu pertobatan dan dia mau meresponi pertobatan itu. Maka itu adalah satu anugerah lagi. Tapi saudara, yang menjadi poin saya adalah marriage adalah sesuatu yang sakral. Kita harus belajar to honor marriage. Dan kita harus mengkaitkan seksualitas kepada maksud Allah. Yaitu supaya kita belajar untuk memahami di dalam seksualitas itu ada purpose, dan di dalam purpose itu kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam konsep itu. Nah, saudara, itu yang ketiga di dalam kenapa hubungan intim sebelum nikah adalah sesuatu yang forbidden. Berikutnya, saudara, keempat, yaitu adalah justru seks yang benar atau seksualitas yang benar justru seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ini satu bahan ketawaan dari orang-orang psikolog-psikolog yang sekuler mengatakan bahwa membawa Tuhan di dalam private activity seorang laki-laki dengan perempuan itu sesuatu yang very boring, sesuatu yang terlalu dipaksakan, dan sesuatu yang sangat-sangat tidak appropriate. Ya. Tapi justru kenapa kita perlu melihat ini sebagai satu hal yang benar untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, saya ajak saudara membuka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 6. Mungkin saya bisa minta tolong Alista, apakah memungkinkan Alista untuk membacakan 1 Tesalonika? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 6. Oke, kok bentar kok. 1 Tesalonika 1 Tesalonika 3 4 ayat 3 sampai 6. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami pembacanya mungkin salah. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 6. Oke, bentar kok. 1 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 6 ya kok. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ya, saudara, karena inilah kehendak Allah
Jadi saudara, ini adalah satu hal ya, bagaimana seksualitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehendak Allah, yaitu apa? Supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi justru seksualitas membawa kita melihat bagaimana Tuhan tidak mau kita berada di dalam satu ekspresi atau dalam satu activity percabulan. Maka dikatakan bahwa bagaimana kamu harus mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan di dalam pengudusan, di dalam penghormatan. Maka di sini Tuhan menyatakan justru pada saat aku menyatakan seksualitas itu menjadi satu anugerah bagimu, maka kau harus ikut caraku. Dan caranya yaitu kamu tidak boleh cabul, tapi kamu justru harus menjadi seorang laki-laki yang memiliki perempuan sebagai istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Berarti apa? Waktu kau punya istri pun, kau harus di dalam pengudusan dan di dalam penghormatan. Berarti apa? Berarti harus ada disiplin di dalam pernikahan. Berarti ada disiplin di dalam seksualitas. Berarti ada disiplin di dalam bagaimana engkau menjalani semuanya itu. Dan dengan disiplin itu justru bukan sesuatu yang membuat kita merasa dipenjarakan atau kita merasa dia diberikan kebebasan. Bukan, tapi justru disiplin itu ada supaya kita nggak cabul. Bukan berarti kita punya istri maka itu pasti tidak cabul. Enggak, saudara. Kita juga melihat bagaimana banyak sekali suami istri berada juga di dalam satu hal, mungkin dia di dalam pernikahan, tapi dalam pernikahan yang tanpa kekudusan, pernikahan yang tanpa penghormatan, dan di dalam satu ranah di mana apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang cabul. Saudara, maka ini menjadi satu hal kita harus belajar bagaimana mengendalikan tubuh kita di dalam kekudusan, bagaimana kita belajar mengendalikan tubuh kita di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Nah, kita melihat ini dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dicobai, saudara. Yesus dicobai di dalam hal di mana dia secara nafsu dia dicobai oleh iblis. Tapi kita melihat dia tidak jatuh di dalam dosa. Dan itu yang perlu menjadi teladan bagi kita orang percaya. Justru ada aturan, justru ada disiplin, justru ada satu hal kita melihat seakan-akan hukum-hukum yang memberikan satu ruang di mana kita seakan-akan disudutkan. Tapi sebenarnya itu bukan disudutkan. Justru kita sedang dibebaskan dari percabulan. Justru kita sedang dijauhkan dari percabulan. Dan kita harusnya belajar dari Yesus, yaitu waktu Yesus dicobai oleh iblis 3 kali di padang gurun, dia dicobai. Pencobaan itu sesuatu yang realistis. Tapi yang perlu menjadi respon adalah kita dicobai seperti Tuhan juga dicobai. Tapi Tuhan tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Saudara, yang banyak yang kita lakukan adalah justru kita akhirnya dicobai oleh iblis, tapi kita justru yang jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita melihat bagaimana banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh satu demi satu, dan kita melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang percaya sama Tuhan, tapi akhirnya kehidupan seksualitasnya dihancurkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan jijik dan melihat kekejian di balik semuanya itu. Kita melihat isu Ravi Zacharias, kita melihat bagaimana dia seorang apologet Kristen, tapi akhirnya setelah dia mati, akhirnya baru terkuak begitu banyak kehidupan yang sangat-sangat menyimpang di dalam seksualitas. Bagaimana dia menggoda perempuan, lalu dia mengajak perempuan untuk meniduri dia, lalu meminta begitu banyak aktivitas seksual dilakukan oleh seorang apologet Kristen. Lalu kita melihat di dalam sejarah hamba-hamba Tuhan di Amerika, kita juga melihat ada satu orang namanya Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Tapi akhirnya saudara satu kali dia coba untuk mencicipi apa yang namanya prostitusi. Sehingga akhirnya dia pergi ke tempat prostitusi dan akhirnya dia melampiaskan diri di tempat prostitusi.
Dan waktu dia melampiaskan di tempat prostitusi, akhirnya perempuan yang menjadi lawannya, yang menjadi partnernya itu melaporkan kepada gereja waktu itu. Dan di zaman itu siapa nak kenal Jimmy Swaggart? Tapi justru Jimmy Swaggart mengatakan, saya hari ini bersama-sama dengan kamu melakukan penyimpangan, dan saya ingin kamu jangan melaporkan, dan saya akan bayar kamu. Dan apa? Dan kita melihat yang menjadi ceritanya yaitu perempuan tersebut justru akhirnya merusak image Jimmy Swaggart. Dan waktu kita melihat gerejanya dilapori dengan tindakan tersebut, lalu waktu Jimmy Swaggart dipanggil, lalu akhirnya diadili di situ, dia mengatakan, saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan akan penyimpangan seksualitas. Demi Tuhan, dia mengatakan. Demi Tuhan, saya tidak melakukannya. Lalu akhirnya pihak gereja mengatakan, oh ya, kamu nggak melakukannya? Sekarang lihat di video, lihat di proyektor. Lalu akhirnya di proyektor itulah muncul semua bukti-bukti yang ada. Dan dia akhirnya nggak bisa lari. Akhirnya dia mengakui dosanya. Dan waktu dia mengakui dosanya, akhirnya dia masukkan penjara. Tapi setelah dimasukkan penjara, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yaitu dia justru menjadi hamba Tuhan yang bukan tambah benar, saudara, tapi tambah gila. Dan akhirnya menjadi hamba Tuhan yang prosperity teologi, dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat menjadi hamba uang. Saudara, kita melihat tadi Ravi Zacharias, lalu kita melihat Jimmy Swaggart, lalu kita melihat ada yang namanya Carl Lentz, adalah dari Hillsong. Kita melihat Carl Lentz juga jatuh di dalam penyimpangan seksual. Dia adalah seorang pendeta muda untuk menjangkau anak-anak muda dengan musik, dengan khotbahnya yang sangat-sangat praktikal, ya. Dan dia banyak sekali menjadi berkat di kaum anak muda dengan puji-pujian, dengan sharingnya dan sebagainya. Tapi akhirnya dia juga jatuh di dalam penyimpangan seksualitas. Lalu kita melihat ada seorang lagi namanya Bill Hybels dari Willow Creek Community Church. Bill Hybels ini adalah seorang yang saya sangat favorit sebenarnya, saudara. Saya banyak baca buku-bukunya, dan salah satu buku yang sangat memberkati saya adalah Terlalu Sibuk Justru Harus Berdoa. Itu judul bukunya. Itu kalimat itu adalah kalimat dari Martin Luther. Justru kalau kamu semakin sibuk, kamu harus sibuk berdoa. Dan itu kalimat itu menjadi salah satu buku yang sangat memberkati saya, khususnya di dalam memahami tentang theology of prayer. Nah, Bill Hybels ini seorang senior pastor. Dia mulai dari puluhan orang sampai akhirnya memiliki jemaat kurang lebih 30.000 orang. Luar biasa diberkati. Tapi akhirnya, saudara, di dalam masa tuanya, di dalam 2 tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun lalu, saya lupa, akhirnya muncul satu hal, yaitu dia rupanya bukan seorang hamba Tuhan yang jujur. Kenapa? Karena rupanya dia pernah memiliki penyimpangan seksual dengan beberapa jemaat wanita. Dan dia memiliki penyimpangan dengan beberapa wanita yang adalah anak-anak muda yang ada di gereja tersebut, Willow Creek Community Church. Dan salah satu yang menjadi korbannya dia juga adalah sekretarisnya dari Bill Hybels juga. Saudara, ini sesuatu yang sangat memalukan, saudara. Dan akhirnya kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu diberkati dan bisa merintis gereja mega church. Tapi akhirnya kita melihat bagaimana mereka bukanlah teladan yang baik untuk kita. Dan seringkali kita melihat dengan kejadian-kejadian ini, banyak orang akhirnya merasa ditipu. Banyak dari mereka merasa bahwa saya selama ini diberkati oleh mereka, tapi justru juga dari mereka kami juga melihat kegagalan dari berkat-berkat tersebut. Seakan-akan berkat-berkat Tuhan yang dihadirkan melalui mereka itu akhirnya menjadi cacat. Dan akhirnya kita tidak bisa lagi menjiwai berkat-berkat tersebut. Maka dalam hal ini kita melihat bagaimana ya mereka punya problem, mereka punya kegagalan di dalam seksualitas, mereka punya kegagalan di dalam sejarah hidup private-nya mereka. Tapi saudara, hal yang kita perlu lihat yaitu dalam hal ini, yaitu apa? Tuhan mengizinkan kita
melihat kisah kegagalan mereka. Kita harus melihat bagaimana Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk melihat kitab apa yang menjadi kegagalan mereka, yang menjadi problem mereka. Untuk apa, saudara? Supaya kita belajar lebih dekat dan lebih benar di dalam Tuhan. Mereka hamba Tuhan, tapi mereka gagal di dalam seksualitas. Maka dalam hal ini, saudara, kita harus belajar yaitu apa? Yaitu setiap hamba Tuhan itu rentan sekali untuk jatuh di dalam ketidakkudusan maupun ketidakpenghormatan pada Allah. Mungkin kita bertanya, kalau gitu apakah Alkitab mengajarkan hal yang salah pada mereka? Kita percaya tidak. Alkitab mengajarkan hal yang benar pada mereka. Tuhan tidak salah. Tapi yang salah apa? Tapi yang salah adalah bagaimana mereka menginterpretasi dan bagaimana mereka mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka pribadi. Itulah yang salah. Jadi kebenaran firman Tuhannya kagak salah. Tapi interpretasi dan aplikasi orang yang membaca firman Tuhan itulah yang salah. Jadi kalau kita lihat seperti Adam dan Hawa mengalami pencobaan dari iblis dan dia jatuh di dalam dosa. Dan kita belajar bahwa itulah nenek moyang kita. Dan karena nenek moyang kita itu ciptaan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kenapa kita diizinkan untuk mengetahui realita ini, mengetahui definisi ini, supaya kita bisa menyadari bahwa apa? Kalau tidak kembali kepada kekudusan Allah, kalau tidak kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, maka kita pun akan doing the same thing. Kita akan melakukan hal yang sama. Sehingga kita tidak keluar dari problem tersebut. Yang seharusnya kita memiliki solusi yang solutif, tapi justru akhirnya kita justru tetap troublemaker di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, seharusnya seksualitas yang benar membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, yaitu pada saat kita di dalam pernikahan, saudara diikat janji oleh Tuhan, dan waktu Tuhan berkata, inilah suamimu, inilah istrimu, dan engkau yang adalah suami dan istri, engkau menikmati seksualitas yang adalah anugerah Tuhan di situ. Dan waktu engkau menikmati seksualitas tersebut, disitulah engkau dapat melihat cinta itu indah. Cinta itu sakral, cinta itu penuh dengan kenikmatan, dan cinta tersebut hanya dapat ternikmati di dalam kebenaran Tuhan. Maka saudara, itu hal yang pertama yang saya sharingkan, yaitu hubungan intim sebelum nikah adalah sesuatu yang forbidden. Dan itulah kenapa Alkitab mengatakan, jangan kamu bangkitkan dan gerakan cinta sebelum diingininya. Itu adalah sesuatu yang kita melihat perempuan Sunem ini very strict. Meskipun dia mengulang kata jantung hatiku itu berapa kali. Ya. Kalau kita melihat 3 kali diungkapkan. Yaitu apa? Yaitu jantung hatiku, jantung hatiku, jantung hatiku. Dan kata pengulangan kata jantung hatiku itu menunjukkan bahwa kalau jantung hatiku nggak ada di dalam aku, maka aku mati. Jadi jantung itu kan berdetak, saudara. Dan kalau jantung itu tidak ada, maka kamu nggak punya kehidupan. Jadi digambarkan bagaimana perempuan Sunem ini sangat berharap, sangat menganggap bahwa laki-laki ini, kekasih jiwaku ini, tidak boleh tidak ada. Karena dialah detak jantungku, maka aku harus cari dia, gua mesti dapetin dia, dan saya tidak boleh kehilangan dia, dan dia harus bersama-sama dengan saya, maka dia adalah detak jantungku. Jadi very serius untuk bagaimana di dalam cinta tersebut jangan melakukan hal yang hubungan intim sebelum nikah. Itu hikmat yang kita bisa pelajari yang pertama di dalam poin yang besarnya yang pertama. Yang kedua yaitu adalah kita belajar yaitu jangan selingkuh. Tetapi belajar mengutamakan kekudusan. Jadi kekudusan itu nomor 1, dan belajar mengasihi Allah itu nomor 1, mengasihi sesama dengan benar itu juga nomor 1.
Di mana kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, di mana satu pasangan yang sudah disatukan di dalam pernikahan, mereka dikatakan kamu adalah satu daging. Satu daging berarti adalah satu paket. Dan dalam satu paket itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kecuali maut yang memisahkan. Dan waktu sudah menjadi satu paket, menjadi satu daging, dan tidak ada yang dapat memisahkannya kecuali maut, maka di sini yang menjadi satu poin yaitu apa? Tidak ada tempat bagi orang ketiga. Jadi tidak boleh ada perselingkuhan. Tidak boleh ada posisi orang ketiga. Nah, tapi saudara sangat ironis yaitu apa? Hari ini dunia perselingkuhan itu adalah dunia yang dianggap sebagai, yang menganggap sebagai biasa untuk berselingkuh, saudara. Konyol banget, saudara, kita melihat bagaimana hari ini vocabulary perselingkuhan adalah sesuatu yang biasa. Artis waktu ditanya, kamu pernah selingkuh? Nggak pernah. Terus waktu ditanya bahwa kamu suka diselingkuhi atau kamu selingkuh, maka mereka bilang sukanya adalah diselingkuhi. Kenapa? Ya, kalau diselingkuhi yang korban kan saya, tapi saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma korban. Tapi kalau menyelingkuhi itu adalah saya yang secara aktif, maka ya saya diselingkuhi aja deh dan sebagainya. Sudah banyak sekali kita melihat tema ini sudah bukan dari satu hal yang sakral lagi, sudah dibicarakan dalam hal yang tidak sakral. Jadi selingkuh adalah sesuatu yang biasa saja. Nah, Alkitab sudah menyatakan bahwa perselingkuhan itu sesuatu yang serius. Saudara waktu menikah lalu akhirnya sudah menjadi satu daging dan tidak boleh dipisahkan kecuali maut, maka tidak ada tempat bagi orang ketiga, maka saudara tidak boleh mencari pemuasan seksual di luar pasangan saudara. Kenapa, saudara? Karena hal tersebut adalah jinah di mata Tuhan. Perselingkuhan adalah jinah. Perselingkuhan adalah ketidaksetiaan di dalam hubungan pernikahan. Karena apa? Karena jinah itu mencari pemuasan seksual di luar pasangannya. Maka dalam Matius pasal 5 ayat 28 dikatakan bahwa apa? Bahwa bukan orang yang sekedar memiliki tindakan fisik saja yang dikatakan sebagai jinah. Jinah itu pada saat aku melihat seorang perempuan dan aku sudah mengingininya, itu sudah jinah. Jadi jinah bukan sebuah sekedar tindakan. Waktu saya melihat perempuan itu, maka saya memiliki gairah seksual saya, lalu saya langsung mencari dia, lalu memperkosa dia, melampiaskan nafsu saya, maka itu yang dikatakan jinah. Surah Alkitab menyatakan sesuatu yang lebih daripada itu. Itu apa? Yaitu waktu kamu lihat dan kamu mengingininya, kau sudah berzina. Coba saya minta Vio ya, bisa bantu baca Matius pasal 5 ayat 28. Apakah memungkinkan Vio baca Matius pasal yang ke-5 ayat 28? Ya, Pak. Ya. Matius pasal 5 ayatnya ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, sudah melihat dan mengingininya, itu adalah sebuah perzinahan di dalam hati. Jadi sini Tuhan dengan sangat serius menyatakan perselingkuhan adalah haram di mata Tuhan. Perselingkuhan adalah sesuatu yang membawa murka Allah, dan Tuhan membenci perselingkuhan karena Tuhan membenci perzinahan. Nah, saudara, Tuhan membenci zina. Tapi herannya manusia kok bisa suka berzina. Kita melihat hari ini banyak orang yang bangga lagi berzina. Saya melakukan dengan orang lain, dan itu adalah sesuatu yang bagi mereka sudah bukan lagi sesuatu yang tabu, dan bahkan mereka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang saya secara terang-terangan menyatakan itu. Saudara, kenapa demikian, saudara? Karena kita melihat sejak manusia jatuh dalam dosa,
manusia sangat pintar bermuka dua. Sejak manusia dalam dosa, manusia sangat pintar menjadi munafik. Dan sejak manusia dalam dosa, manusia sangat pintar untuk apa? Sangat pintar untuk tidak jujur. Menyembunyikan apa yang jahat dengan senyuman, dengan apa yang namanya kelakuan yang kelihatannya baik, tetapi semuanya adalah jahat. Coba kita lihat satu ayat, saudara. Saya minta Monica Guangzhou bisa bantu bacain. Coba bantu baca Ayub pasal 24, ayat yang ke-15. Ayub 24. Ayat 15. Oke. 24 ayatnya yang ke-15. Ya. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya. Jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tudung muka. Oke. 24 ayat 15. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku lalu dikenakannya tudung muka. Ini adalah satu gambaran bagaimana bicara tentang munafik atau bicara tentang muka dua. Kenapa? Waktu orang berzina, maka dia tidak akan terang-terangan untuk menunjukkan bahwa akulah pelaku atau akulah yang menyukai atau yang menjadi penjahat, khususnya di dalam melakukan perzinahan. Maka dia nggak akan terang-terangan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pezina. Seorang pezina akan menunggu senja, yaitu apa? Menunggu gelap, di mana tidak ada orang, maka dia akan muncul. Maka orang yang berzina tidak mungkin akan menjadi orang yang terang-terangan, lalu mengatakan, aku loh orang pezina, ini loh aku loh perselingkuh, dan aku ini. Kalau sudah ketahuan, baru akhirnya dia buka kartu. Bukankah itu yang sering kali dilakukan oleh pezina-pezina, saudara? Kita melihat hari ini di dalam dunia artis, kita melihat bagaimana ada satu kisah yang luar biasa. Itu salah satu artis yang cantik namanya Giselle Anastasia. Dan meskipun dia sudah bertobat sekarang, tapi dia pernah memiliki satu cerita yang luar biasa di mana dia bersama dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah, tapi dia bersama dengan laki-laki lain melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Ini adalah satu contoh yang tidak baik. Tapi saya sangat bersyukur, Pak. Bahkan dia mengatakan itu memang kisah lamaku, itu memang adalah kisah hidupku yang lalu. Dan saya malu dengan semuanya itu, dan saya bertobat dan mohon Tuhan ampuni saya. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu hal contoh, di mana seorang perempuan yang melakukan perzinahan bahkan menutupi akan perzinahannya terhadap suaminya sendiri. Ya, ini menjadi satu contoh bagaimana perzinahan itu selalu akan menunggu senja. Jangan seorang pun melihat aku, jangan ada yang obok-obok perkaraku, jangan ada yang mengungkit, dan jangan ada yang sampai untuk mengetahui semuanya itu. Saudara, kalau kisah Giselle Anastasia tidak terangkat dari handphonenya yang diupload sama orang atau yang disadap oleh orang atau yang dipublikasikan oleh orang, maka saudara, kita tidak akan pernah tahu. Kenapa? Karena semuanya itu dibawa di dalam kesenjaan. Semua dibawa di dalam satu hal, tempat yang gelap yang tidak ada orang yang tahu. Tapi saudara, dengan tudung muka, dengan tidak ada orang yang mengira bahwa saya adalah seorang pezina. Tapi justru yang akhirnya kita lihat, itulah yang terjadi. Itu apa? Yaitu manusia bermuka dua. Manusia munafik. Itu sudah adalah gambaran orang berdosa. Dan di dalam perzinahan, ada orang yang mengatakan, aku seorang pezina. Mereka dapat tahu aku seorang pezina adalah pada saat kasusnya ketahuan, terbuka oleh terang, dan akhirnya mau tidak mau mengakui, dan itulah yang terjadi. Kita bisa lihat banyak kasus, saudara. Kita bisa, apalagi saudara yang suka entertainment, saudara bisa melihat banyak contoh. Misalnya Ariel dengan Luna Maya, dan kita melihat itu juga adalah satu hal yang sudah clear. Bagaimana itu adalah satu tindakan hubungan intim sebelum nikah.
Dan akhirnya kita melihat diekspos dengan video dan sebagainya. Nah, kita melihat ini adalah satu gambaran kalau tidak terbuka, kalau tidak ada yang mengupload, maka semua akan mengira mereka adalah orang yang suci. Mereka akan dikira adalah satu pasangan yang sangat baik untuk menjadi contoh dan teladan bagi muda-mudi di seluruh Indonesia. Tapi akhirnya kita melihat bahwa apa? Itulah satu contoh keburukan. Dan akhirnya banyak orang akhirnya memiliki pelajaran yang baru untuk tidak memutlakkan manusia menjadi teladan. Maka harus kembali kepada Kristus. Saudara, kalau kita mengikuti dunia entertainment di dalam dunia ini, kita sangat-sangat seharusnya punya kejijian sendiri. Saya pernah dengar polling pertanyaan cepat versinya Boy William atau versinya Deddy Corbuzier bicara tentang selingkuh atau diselingkuhi, saudara. Itu sebuah pertanyaan bodoh, saudara. Tapi disukai netizen, saudara. Itu pertanyaan yang tidak sakral, itu pertanyaan yang betul-betul adalah satu pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan yang jahat di mata Tuhan. Tidak peduli selingkuh atau diselingkuhi, tetap salah semua itu. Yang diselingkuhi salah, yang menyelingkuhi juga salah. Di mata Tuhan, dua-dua menjijikkan. Tapi herannya dalam dunia entertainment, selingkuh atau diselingkuhi itu adalah sesuatu yang biasa saja sekarang. Pertanyaan bodoh, pertanyaan yang tidak sakral, pertanyaan yang membawa murka Tuhan, tapi disukai netizen. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang pertanyaan diselingkuhi atau menyelingkuhi, sudah pertanyaan mirip sebenarnya adalah kamu suka ditindas atau kamu suka menindas. Ya. Jadi kalau kita bisa bawa selingkuh atau diselingkuhi, itu kita bisa mungkin flip dengan memilih antara suka ditindas atau suka menindas. Sebenarnya kata menindas pun itu nggak benar, saudara. Tindas itu adalah sesuatu yang sangat evil. Ya, menindas itu sesuatu yang sangat jahat. Tapi kejahatan yang disengaja atau kejahatan yang tidak disengaja. Kejahatan yang aktif atau kejahatan yang pasif. Nah, saudara, seperti itu. Diselingkuhi atau menyelingkuhi itu juga adalah secara aktif atau secara pasif. Kalau pasif seakan-akan dia lebih baik. Kalau aktif dia seakan-akan lebih buruk. Padahal di mata Tuhan dua-dua buruk, saudara. Dua-dua buruk. Nah, kenapa saudara dikatakan buruk? Karena tidak ada nilai pendidikan yang arif di balik semua pertanyaan jahat itu, saudara. Nah, saudara, kita melihat ini adalah satu pelajaran yang perlu kita harus yakini, yaitu apa? Waktu sudah melihat cara pandang dunia, saudara harus memiliki kejijikan rohani. Saudara harus belajar jijik dari kacamata firman Tuhan. Saudara mungkin bisa ketawa dengan YouTube mereka, atau saudara bisa ketawa dengan melihat apa yang menjadi program polling cepat mereka itu. Tapi justru kita harus dengan cara pandang firman Tuhan untuk melihat there is no good education behind that. Ya. Jadi kita harus ya memiliki perspektif yang Tuhan ajarkan, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus demikian? Karena firman Tuhan pun mencatat perselingkuhan itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menyatakannya dalam kitab suci. Contohnya siapa? Contohnya adalah Daud. Daud itu selingkuh sama siapa? Daud itu selingkuh dengan Batsheba. Dan bahkan Daud selingkuh dengan Batsheba. Kenapa? Dia melihat Batsheba mandi. Dan waktu dia melihat Batsheba mandi, dia mengingini Batsheba. Dan waktu dia tanya siapakah perempuan itu, lalu akhirnya dia menerima informasi bahwa dia adalah istri jenderalmu yang namanya Uria. Dan waktu dia mengingini Batsheba, lalu akhirnya dia juga melakukan hubungan intim sebelum nikah, yang sebenarnya dalam tradisi Yahudi adalah sesuatu yang keji, tapi Raja Daud yang dikenal sebagai seorang yang tahu hati Tuhan, dia pun adalah seorang yang pernah jatuh di dalam dosa. Dan dia pernah jatuh dalam perselingkuhan. Dan akhirnya di dalam perselingkuhan itu muncul ide jahat, yaitu apa? Aku mengingini Batsheba, maka aku harus merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami Batsheba itu. Dan akhirnya dia menempatkan Uria di garis depan di dalam medan perang, dan akhirnya
kita melihat Uria mati, dan semua kematian dari Uria itu adalah karena direncanakan oleh Daud demi kesenangannya sendiri mau berselingkuh dengan istri Uria yang namanya Batsheba. Nah, saudara, akibat perselingkuhan itu kita melihat apa yang terjadi, saudara. Kita melihat sejak dari keselingkuhan itu Tuhan menghukum Daud. Dan bukan cuma Daud dihukum oleh Tuhan, kita melihat di dalam rumah tangga dari Daud berantakan satu demi satu. Kita melihat ada anaknya yang memberontak dia, lalu kita melihat ada anaknya yang meniduri saudara perempuannya sendiri. Dan kita melihat rumah tangganya menjadi berantakan seperti neraka jahanam. Dan itu betul-betul terjadi, saudara. Dan kita melihat inilah yang menjadi satu pelajaran yang perlu kita sama-sama yakini, yaitu apa? Dengan apa yang tersirat di dalam kitab suci tentang Daud yang berselingkuh dengan Batsheba, menunjukkan betapa manusia itu adalah bebal adanya, karena muka dua yang tadi saya kutip dari Ayub, karena muka duanya, karena munafiknya, dan itu ada bukan cuma di luar orang percaya, tapi dalam kehidupan orang percaya, orang munafik dan orang muka dua itu ada. Mungkin hari ini kita melihat orang yang paling banyak muka dua itu siapa? Pendeta, saudara. Yang paling banyak muka dua itu siapa? Orang-orang yang melayani Tuhan. Yang paling banyak muka dua itu siapa? Adalah orang-orang yang namakan saya orang percaya. Saudara, kita melihat ini sesuatu yang sangat real yang perlu kita sama-sama untuk melihat. Perselingkuhan adalah kecil di mata Tuhan. Nah, tapi herannya adalah perselingkuhan itu semakin meluas, saudara. Bahkan sampai hari ini kita melihat perselingkuhan itu adalah sesuatu tren. Sebuah tren isu yang luar biasa, saudara. Dan saudara, dan karena perselingkuhan menjadi sesuatu yang semakin lama semakin meluas, kita perlu punya sebuah cara pandang untuk melihat kenapa bisa demikian. Kenapa perselingkuhan semakin meluas, apalagi di abad 21 seperti zaman kita ini. Perselingkuhan adalah sesuatu yang makin lama semakin mewabah luar biasa. Kenapa demikian? Sudah saya mencatat ada 6 poin. Kira-kira yang perlu menjadi satu hal kenapa, what kind of reason kita melihat perselingkuhan menjadi semakin meluas. Pertama, saudara, karena problem of communication. Kita melihat hari ini media komunikasi semakin mudah, cepat, dan juga sigap. Ya. Kalau dulu orang mengungkapkan perasaannya melalui surat, dan masih ada waktu jedah untuk mereka berpikir, ada waktu jedah untuk mereka menggumulkan, ada waktu jedah untuk mereka bisa dengan masak-masak membawa setiap keputusannya itu menjadi sebuah keputusan yang diambil, itu masih ada gap, masih ada jeda waktu. Tapi sekarang sudah perselingkuhan dimulai dari sebuah komunikasi yang problem, yaitu apa? Karena saking mudahnya dan saking cepatnya sarana komunikasi itu, sekarang sudah nggak perlu surat lagi, semua langsung by FaceTime, langsung by Zoom, langsung dengan bertemu muka dengan muka. Dan kemudahan komunikasi itu akhirnya menyediakan kemudahan bagi kita untuk lebih mudah lagi untuk menyembunyikan, merahasiakan, dan lebih mudah untuk menghidupi ketidakjujuran di dalam kehidupan kita. Orang yang berselingkuh itu pasti nggak jujur, saudara. Maka kita bisa katakan seorang yang berselingkuh itu adalah orang-orang yang tidak jujur, dan orang-orang yang nggak jujur pasti akan dihukum oleh Tuhan. Kedua, kenapa perselingkuhan semakin luas, saudara? Meluas luar biasa dan booming luar biasa. Kedua adalah problem of axiology, atau adalah problem di dalam konsep nilai mereka yang berselingkuh maupun yang diselingkuhi. Apa maksudnya, saudara? Di mana perubahan nilai masyarakat yang makin menganggap bahwa perselingkuhan itu dinilai tidak tampak jahat dan tidak tampak buruk.
Kenapa, saudara? Karena perselingkuhan perlu dimengerti. Kenapa dia bisa berselingkuh? Karena kebutuhan seksualitas, bukan? Laki-laki kalau bisa LDR dengan pacarnya itu, kenapa seringkali orang ingin memutuskan relasi, memutuskan hubungan? Kenapa orang mengatakan LDR itu cenderung putus? Kenapa? Dan salah satunya adalah karena mereka punya kebutuhan seksual. Dan kalau mereka punya kebutuhan seksual, lalu akhirnya mereka tidak terpuaskan, maka gimana mereka bisa hidup dengan normal? Dia bisa hidup, kelihatannya bisa hidup, tapi waktu kebutuhan seksual itu tidak tidak terpuaskan, maka saudara, itu adalah sesuatu yang melawan naturnya. Karena setiap orang tuh punya siklusnya masing-masing. Jadi saudara, kita melihat hari ini, jawaban kenapa orang berselingkuh adalah karena kebutuhan seksual yang alami pada diri mereka. Ini seakan-akan bagi orang humanis adalah sesuatu exception. Maka saudara, jangan heran saudara, maka akhirnya perselingkuhan adalah sesuatu yang tidak bersifat jahat lagi, tetapi bersifat psychological, adalah sesuatu yang perlu dimengerti. Contoh saudara, saya berapa tahun yang lalu ya, mungkin 5 tahun yang lalu saya pernah, atau 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya ingat sekali saya nonton di Beijing, saudara. Di Beijing saya ada nonton di video waktu itu. Judulnya adalah Silmido. Itu adalah Korean movie, saudara. Adalah film Korea. Ceritanya tentang tentara South Korea divisi 684 yang stateless. Kenapa? Demi sebuah project di mana dia, ini true story, saudara. Jadi mana tentara South Korea divisi 684 ini dia diutus untuk membunuh Presiden Pyongyang, Kim Jong-il ya. Di situ, dan waktu diutus untuk menjadi pembunuh bayaran untuk membunuh Presiden Pyongyang, singkat ceritanya saudara, mereka dilatih dengan sangat keras, mereka dipersiapkan dengan sangat-sangat strict supaya dia bisa menjadi pasukan-pasukan yang kuat, dan bahkan dia akan menjadi stateless, yaitu dia tidak akan diakui oleh South Korea. Karena kalau diakui sebagai tentara South Korea, maka dia akan apa? Maka dia akan membawa perang saudara. Lebih gila lagi. Nah, singkat ceritanya, saudara, saya bukan mau bicara tentang film tersebut, tapi ada satu ada satu kisah di mana waktu mereka di dalam satu pulau namanya Pulau Silmido itu, mereka dilatih di situ, dan semua laki-laki ada di situ. Jadi semua laki-laki di situ. Tiba-tiba, saudara, karena ada yang sakit, saudara, maka akhirnya dikirimkan seorang dokter perempuan. Dan waktu dikirimkan dokter perempuan yang cantik, saudara, dan waktu ditempatkan di pulau itu, akhirnya yang terjadi yaitu apa? Karena sang laki-laki itu tidak pernah lihat perempuan berbulan-bulan, tidak pernah lihat, mungkin tidak pernah lihat wanita bertahun-tahun, lalu kelihatan seorang dokter cantik yang dikirim adalah untuk supaya apa? Yang dikirim adalah supaya untuk memperhatikan kesehatan mereka. Justru yang dilakukan oleh mereka apa, sudah? Dokter ini malah diperkosa secara bergantian oleh tentara-tentara tersebut. Saudara, kita akan mengatakan keji banget ini. Jahat banget, ini dokter dikirim adalah untuk kesehatanmu, untuk kesehatan tentara-tentara itu. Memang dokter itu muda, saudara, memang cantik dan memang menggoda. Tapi bukan berarti engkau dengan sembarangan lalu akhirnya melakukan sebuah hal, yaitu apa? Melakukan sebuah raping. Nah, saudara, di dalam kisah itu sudah ada satu skin itu mengganggu saya terus terang. Kenapa? Karena waktu akhirnya dibawa kepada pemerintah, dibawa kepada atasannya, secara hukum ini immoral. Ya. Jadi secara hukum ini tindakan immoral, tindakan merugikan, sebuah kejahatan, sebuah crime. Tapi saudara, di dalam kisah itu digambarkan secara humanis. Hal tersebut dapat dikompromikan. Karena manusia adalah makhluk seksual. Jadi perselingkuhan atau jadi sebuah tindakan pemerkosaan
itu adalah sesuatu yang bisa dikompromikan. Waduh, saudara, waktu saya lihat film itu terganggu sekali dengan gimana saya menempatkan diri sebagai dokter perempuan itu, yang jelas-jelas saya datang adalah untuk tujuan untuk menjadi berkat secara medis, tapi akhirnya saya harus menjadi korban perkosaan, dan setelah jadi korban perkosaan, dan seharusnya saya bisa memiliki hak untuk memperoleh keadilan, memperoleh justice, tapi justru akhirnya pemerintah mengatakan apa? Sudah, kamu tidak perlu minta justice. Ini adalah sebuah hal yang perlu dikompromikan. Kira-kira saudara akan bagaimana? Saudara, film itu akhirnya mengganggu saya, saudara, melihat bagaimana film ini nasional. Film ini true story. Film ini menunjukkan satu semangat yang sangat-sangat membawa patriotik South Korea. Tapi satu sisi yang lain menunjukkan kecacatan moral mereka. Dan kecacatan moral yang dikatakan sebagai hal yang bisa dikompromikan. Saudara, kita waktu melihat hal seperti ini jelas satanis. Secara teologi ini aksiologi, ini adalah cara nilai yang sesuatu yang satanis. Membiarkan hal tersebut adalah satanis. Ini adalah jahat, ini adalah pekerjaan setan. Dikompromikan lagi. Saudara. Ini jelas adalah suatu tindakan yang sangat-sangat tidak bisa dikompromikan harusnya. Kalau saudara lihat banyak kisah-kisah film yang menunjukkan hal tersebut. Nah, salah satu film yang juga membuat saya terganggu, saya pernah nonton ini sudah mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya lupa. Saya nontonnya adalah di pesawat, saudara. Judulnya adalah Up in the Air, di mana itu menceritakan tentang traveler. Jadi orang yang selalu naik pesawat ke sana kemari, dan bagaimana dia menjalankan pekerjaannya sana sini, dan dia jarang di rumah, dan dia selalu naik pesawat itu adalah rumah keduanya. Jadi berada up in the air, berada di atas awan itu adalah rumah bagi para traveler. Nah, itu diceritakan bagaimana seorang traveler itu sibuk di jalan. Saya waktu lihat film itu, saya sangat melihat wajah saya, saudara. Kenapa? Karena waktu saya pelayanan di Chungkok, terus traveling, saudara. Terus traveling dan jarang ketemu istri, dan juga di dalam pelayanan padat luar biasa, pindah kota ini, kota itu, terus-menerus. Dan di dalam aktivitas yang seperti itu, lalu saya melihat film Up in the Air. Film ini seakan-akan memberikan satu hal, yaitu apa? Film ini mengerti saya. Dan saya bisa ngerti apa yang ada di dalam film tersebut. Kenapa? Saya seakan-akan melihat wajah saya di situ. Saya melihat seakan-akan pergumulan yang ada film itu juga adalah pergumulan saya. Dan ada yang namanya traveler's temptation, saudara. Yaitu sesama traveler, lalu akhirnya kenalan, lalu akhirnya bisa menjadi satu hal, akhirnya apa? Berselingkuh. Dan perselingkuhan menjadi satu hal yang terjadi di dalam traveler temptation, yaitu apa? Berselingkuh di dalam asal tahu, sama-sama tahu. Yaitu apa? Sang traveler sudah punya istri, sudah punya suami, mereka sudah punya akan pasangan masing-masing, tapi di Up in the Air, mereka adalah pasangan. Tapi kalau mereka sudah pulang rumah, mereka adalah orang lain. Seperti itu, saudara. Dan di dalam film itu sudah menunjukkan bagaimana ada satu problem of axiology, yaitu apa? Perselingkuhan adalah sesuatu yang understandable. Saudara, konyol luar biasa. Jika kita melihat perselingkuhan adalah sesuatu yang understandable, maka bagaimana kalau orang tua kita berselingkuh? Kalau orang tua kita berselingkuh dengan perempuan lain, dan bagaimana kita bisa membaca ini sebagai sesuatu yang understandable? Di saat masih ada istri, di saat masih ada mama, bagaimana kita bisa mengatakan ini sesuatu yang understandable?
Bagaimana kita mengkaitkan janji mereka di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita mengkaitkan apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan dengan janji hidup semati dan sehat maupun sakit dan sebagainya. Itu adalah sebuah janji yang sakral di hadapan Tuhan. Waktu mengatakan perselingkuhan adalah sesuatu yang understandable, saudara, engkau akan melihat bagaimana apa? Perselingkuhan adalah bukan pekerjaan Tuhan. Understandable, tetapi itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman. Dan itu sudah pasti satanik. Ya. Lalu ketiga, perselingkuhan kenapa makin luas? Problem of communication. Kedua, problem of axiology. Ketiga adalah problem of enjoyment. Manusia cepat tidak puas dan makin cepat untuk ingin dipuaskan. Apalagi kita melihat hari ini banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menggoda dengan cepat. Ya, kita melihat hari ini banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menggoda pasangannya, berusaha untuk masuk di dalam dirty talk, perkataan kotor, pemikiran kotor, dan akhirnya tindakan kotor. Banyak sekali menjadi sesuatu yang dilakukan. Misalnya apa? Misalnya kalau kita melihat hari ini Ome TV atau Omegle. Hari ini banyak orang main Ome TV, berharap seperti bisa kayak Vicky Naki atau bisa seperti siapa gitu ya. Dan tapi sudah akhirnya dalam realita itu mereka main Ome TV, mereka main Omegle, akhirnya juga ditunjukkan apa yang namanya satu problem, yaitu apa? Kita melihat orang-orang yang ada di sana nggak selalu orang yang benar, nggak selalu orang yang cari teman, tapi juga menjadi tempat di mana orang menggoda orang lain. Perempuan menggoda laki-laki, laki-laki menggoda perempuan. Dan saudara, itu yang terjadi, saudara. Dan mereka juga akhirnya dengan menggoda, akhirnya mereka ingin kepuasan seksualitasnya diumbarkan, mereka akhirnya dengan Ome TV, dengan Omegle, mereka melakukan hal-hal tersebut. Mereka sudah bisa enjoy dengan cepat. Hanya dengan FaceTime mereka juga bisa enjoy. Bisa dengan mereka memiliki satu hal di mana dengan Ome TV, Omegle dan sebagainya, mereka bisa dengan cepat untuk memperoleh kepuasan. Dunia ini semakin meluas perselingkuhan karena enjoyment very rapid. Untuk apa? Kita bisa terima, nikmati dan sebagainya. Keempat, yaitu problem of inisiatif. Kenapa, saudara? Karena yang inisiatif nggak selalu laki-laki. Tetapi wanita pun juga suka berinisiatif untuk berselingkuh. Maka perselingkuhan bukanlah tindakan patriarkal, tapi juga perselingkuhan juga adalah dilakukan oleh matriarkal, yaitu adalah kaum wanita juga sangat berinisiatif untuk mencari hal ini dan hal itu. Maka inisiatif menjadi sudah random, sudah bukan sesuatu yang eksplisit, tapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang random. Akhirnya laki-laki yang seringkali dibilang hidung belang. Siapa bilang laki-laki hidung belang? Wanita juga banyak hidung belang, kan? Maka seringkali kita mengatakan laki-laki itu hidung belang. Sebenarnya yang belang juga wanita. Nah, saudara, tapi kita bukan mau argue laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Tapi mereka sama-sama hidung belang. Banyak, saya seringkali ketemu jemaat di mana dia mengatakan, semua laki mah sama, brengsek, gitu ya. Saya kira itu satu kalimat yang separuh benar. Kenapa? Memang laki-laki itu yang brengsek banyak, saudara. Bahkan kalau kita mau jujur, semua laki-laki itu brengsek itu betul. Kenapa? Mereka pasti punya evil-nya sendiri gitu. Tapi bukan berarti semua wanita itu malaikat. Kenapa? Karena semua wanita juga punya evil-nya sendiri. Jadi saudara, inisiatif untuk berselingkuh jangan selalu dikaitkan laki-laki yang pasti berinisiatif. Tidak juga. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita yang juga berinisiatif untuk berselingkuh dan sebagainya. Biasanya berselingkuh kenapa? Karena harta. Berselingkuh kenapa? Karena posisi. Saudara kalau lihat Korean drama, saudara akan melihat bagaimana banyak orang-orang perempuan-perempuan gampangan itu mereka cari yang bukan cuma yang ganteng, tapi cari yang kaya. Meskipun mukanya nggak cantik, nggak ganteng, nggak apa-apa. Pokoknya kaya. Dan itu adalah inisiatif, saudara. 2 poin terakhir, saudara. Yaitu problem of lust. Di mana orang yang bisa melampiaskan nafsu,
itu langsung bisa menikmati, langsung bisa mengingini, dan biasanya adalah tidak rela melepaskannya. Nah, itu kalau kita melihat di dalam kitab Kidung Agung, hasrat itu ada pada perempuan Sunem itu. Aku mimpi buruk dan aku mengingini dia ada di sampingku, tapi dia nggak ada di sampingku. Aku harus cari dia, aku harus peroleh dia, saya nggak boleh terpisah dari dia, dan aku mau tidak melepaskan dia, akan ku bawa terus-menerus. Saudara, itu adalah problem of lust. Maka lust itu adalah sesuatu real. Tapi pertanyaannya, lust harus ditundukkan. Ditundukkan dengan apa? Self-control di hadapan Tuhan. Maka perempuan Sunem ini menjadi contoh, yaitu apa? Pada saat dia punya gairah cinta, dia punya gairah seksual, dia tidak menjadi orang yang liar di dalam lustnya, tetapi justru dia menundukkan lust itu di dalam aturan Tuhan. Dan terakhir, saudara, adalah problem of theology. Karena mereka biasanya yang melakukan perselingkuhan adalah orang-orang yang nggak takut sama Tuhan. Ada satu orang namanya Paul Gunadi. Ini adalah seorang dosen dari Saat, saudara. Dia adalah seorang psikolog Kristen, dan pendeta Paul Gunadi ini mengatakan bahwa secara psikologi, selingkuh itu terjadi karena kurangnya self-control. Saya kira ini benar, saudara. Secara moral, selingkuh terjadi karena kurangnya kesetiaan. Dan dia mengatakan kalimat yang terakhir, secara rohani, selingkuh terjadi karena tidak taat sama Allah. Dan saya sangat senang dengan yang kalimat terakhir. Secara rohani, selingkuh itu terjadi karena tidak takut akan Allah. Jadi secara teologinya problem. Jadi bukan sekedar secara psikologinya problem pada saat orang berselingkuh itu. Dan bukan sekedar secara morally problem, karena tidak setia, tapi juga secara spiritually atau secara theological, selingkuh itu problem. Kenapa? Karena nggak taat sama Allah. Maka saudara, kita akan tutup dengan satu hal, yaitu kita perlu mengambil langkah. Karena dari 2 poin besar tadi, yaitu adalah waktu kita bicara tentang sexuality before marriage itu adalah forbidden. Lalu kedua adalah perselingkuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan benci. Maka saudara, langkah yang harus kita ambil yaitu apa? Yaitu pertama, kita harus belajar menghentikan. Saya tidak tahu saudara adalah seorang yang punya problem perselingkuhan. Saya nggak tahu saudara hari ini adalah punya problem di dalam sexuality before marriage. Maka kalau saudara adalah yang memiliki akan problem ini, saudara mulailah dengan satu langkah pertama, yaitu apa? Hentikan sebelum terbongkar, dan segera bertobat dan kembali kepada istrimu yang sah, atau kembali kepada pasanganmu yang sah. Jadi hentikan. Itu adalah satu gerak awal yang harus dilakukan. Maka hentikan perselingkuhan adalah satu tindakan yang perlu kita ambil. Kenapa? Karena Tuhan masih mau mengampuni kita. Kita harus menghindarkan diri dari perselingkuhan. Kita harus belajar mengisi pikiran yang baik dan benar. Bukan cuma diisi dengan wanita lain. Itu adalah sesuatu yang problem. Kita harus membangun rumah tangga kita bukan dengan wanita lain. Kita harus membangun rumah tangga adalah dengan batu karang yang teguh di dalam Kristus. Dan kalau kita hari ini adalah kita yang berada di dalam problem perselingkuhan maupun dalam problem sexuality before marriage, saudara, Tuhan masih memberikan pengampunan. Tuhan masih mau mengampuni kita. Maka perlu, saudara, kita tutup hari ini dengan satu hal, yaitu apa? Apakah komunikasiku hari ini membawaku jatuh di dalam dosa? Apakah konsep nilaiku hari ini membawaku jatuh di dalam dosa? Apakah kenikmatan di dalam diriku membawaku jatuh dalam dosa? Inisiatifku membawaku jatuh dalam dosa? Nafsuku membawaku jatuh dalam dosa? Maupun teologiku membawaku jatuh dalam dosa? Maka mari kita mulai dengan hentikan semua. Hentikan perselingkuhan. Jalan terbaik adalah pertobatan di dalam Tuhan.
kembali kepada apa yang Tuhan nyatakan. Maka waktu kita hari ini mungkin mau berpacaran atau sedang berpacaran atau sudah mau menikah, semua itu harus diisi di dalam aspek-aspek yang benar. Maka di atas batu karang yang teguh yaitu Kristus Yesus, mari kita membangun relasi, mari kita membangun perkencanan, mari kita membangun rumah tangga di atas batu karang yang teguh yaitu dalam Kristus Yesus. Dengan semuanya itu, maka kita bisa menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menikmati seksualitas di dalam kekudusan Allah, di dalam penghormatan Allah, dan itulah yang perlu menjadi berkat bagi orang lain mendengarnya. Maka mari kita bersama-sama menutup akan sesi hari ini dengan doa. Kiranya kita diberikan kepekaan supaya setiap kita sungguh-sungguh punya satu direction of life, supaya kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang luanlai atau liar, tapi kita punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan bagi kita semua. Mari kita tutup sama-sama dalam doa, dan saya minta satu rekan kita untuk berdoa, untuk doa respon dan doa penutup pada hari ini. Saya minta Saudara Nelson bisa memimpin di dalam doa, dan kiranya Tuhan yang menguatkan kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk Tuhan pada hari ini, di mana kami boleh belajar mengenai kemurnian seks. Kami boleh belajar Tuhan bahwa untuk membangun, biarlah dari setiap kami mempunyai sebuah kepekaan untuk mempunyai direction of life yang kami bangun dalam Kristus Yesus sendiri. Biarlah kami mempunyai biarlah kami boleh secara rohani taat kepadamu, sehingga kami jauh dari segala godaan atau desire yang tidak sesuai dengan keinginanmu Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin, supaya dari pada hari ini Tuhan kami mempunyai sebuah dasar untuk membangun hubungan kami di kemudian hari ataupun hubungan yang sudah kami miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.